Hai semua, perkenalkan nama saya Riza Anggraini dan teman saya Fitria Anggraini. Nah, di sini kami akan membuat video penjelasan mengenai integrasi nasional yang merupakan ujian tengah semester dari mata kuliah media pembelajaran. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang integrasi nasional, kita harus tahu dulu apa itu integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yakni integrasi dan nasional. Integrasi ini berasal dari bahasa Inggris atau integrate yang memiliki arti penyatupadukan, pemersatuan atau penggabungan. Dan nasional artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya dalam suatu wilayah yang dibawa kekuasaan politik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional memiliki arti politis dan antropologis. Secara politis, integrasi nasional berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang memiliki bentuk suatu identitas nasional. Misalnya, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Hari Kemerdekaan RI, dan peristiwa 17 Agustus 1945. Secara antropologis, integrasi nasional secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian, keharmonisan, kerukunan dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, hidup rukun dengan tetangga, perkawinan beda suku atau beda agama, dan belajar bahasa atau kebiasaan budaya lain. Jadi, integrasi nasional adalah usaha dan proses pemersatuan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya suatu keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk. Jadi, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari segi kebudayaannya ataupun dalam wilayahnya. Yang kedua yaitu bentuk integrasi nasional. Yang terdiri dari yang pertama, integrasi kebudayaan adalah proses penyesuaian antara unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga mencapai sesuatu keserasian fungsinya dalam kehidupan dan masyarakat. Dilihat dari aspek budaya ini, integrasi ini merupakan proses pembentukan kesatuan solidaritas kebangsaan. Kesatuan itu beranggotakan antara lain nasional lama, yaitu suku bangsa yang berbeda, yang mencapai keserasian dalam kehidupan masyarakat dengan sejumlah peranan dan kedudukan di Indonesia. Anggota masyarakat itu tidak harus terlepas dari keanggotaan nasional lama tersebut. Kemudian yang kedua yaitu integrasi sosial, yang mana terkandung makna bahwa adanya proses saling menghargai antara dua individu atau saling mempengaruhi antara dua individu atau kelompok masyarakat melalui berbagai aktivitas seperti aktivitas sosial, ekonomi, politik antar kelompok masyarakat menentukan jalannya proses integrasi sosial. Kemudian faktor yang mempengaruhi integrasi sosial tersebut dalam kelompok masyarakat yaitu komunikasi, solidaritas kelompok, budaya dan agama, daya tampung sosial. Kemudian yaitu yang nomor 3 yaitu integrasi nasional yang merupakan proses pelanjutan mengenai perasaan kesatuan bangsa. Kemudian yang keempat yaitu integrasi nasional Indonesia, yang mana integrasi nasional adalah proses atau usaha mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang kuat dan sangat besar, baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Kodrat integrasi pada bangsa Indonesia tercipta oleh kesadaran kebangsaan dan cita-cita perjuangan yang dibangun melalui gairah dan kehendak yang kuat dari kodrat keanekaragaman kehidupan bangsa Indonesia. Bagi negara yang terdiri dari suku bangsa seperti Indonesia merupakan konsep integrasi yang digunakan dalam rangka penyatuan wilayah Indonesia. Itu dalam satu wawasan yang disebut itu wawasan Nusantara. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi integrasi nasional di Indonesia. Yang pertama, keberagaman etnis, budaya, dan agama. Faktor ini dapat menjadi tantangan dalam mencapai integrasi nasional karena perbedaan-perbedaan ini dapat menimbulkan ketegangan dan konflik. Yang kedua yaitu kesenjangan ekonomi.
Ketimpangan ekonomi antar wilayah dan antar kelompok dapat mempengaruhi integrasi nasional. Ketidakadilan sosial dan ekonomi dapat menciptakan ketegangan dan ketidakpuasan yang dapat mengganggu persatuan bangsa. Yang ketiga yaitu adalah politik identitas, di mana adalah penggunaan simbol-simbol agama ataupun kebudayaan dalam politik dapat mempengaruhi integrasi nasional. Pemahaman yang keliru atau penyalahgunaan politik identitas dapat menyebabkan polarisasi dan konflik antar kelompok. Yang keempat itu adalah pendidikan dan kesadaran kebangsaan. Pendidikan memiliki peran penting dalam membangun kesadaran kebangsaan dan pemahaman bersama tentang nilai-nilai nasional. Yang kelima itu adalah keberagaman konflik sosial dan separatisme. Konflik sosial dan gerakan separatisme di berbagai wilayah Indonesia dapat menjadi tantangan bagi integrasi nasional. Penanganan konflik ini dengan dialog, penyelesaian adil ataupun inklusif semua pihak dalam membantu membangun perdamaian dan memperkuat persatuan. Yang keenam itu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang mendukung integrasi nasional seperti kebijakan otonomi daerah yang sejalan dengan persatuan nasional, perlindungan hak minoritas, dan peningkatan partisipasi politik semua kelompok memiliki peran penting dalam mempengaruhi integrasi nasional. Yang ketujuh, media dan komunikasi. Media dan komunikasi memainkan peran penting dalam mempengaruhi persepsi dan pemahaman masyarakat tentang integrasi nasional. Pemirsa, Pulau Rempang di Batam, Kepulauan Riau ini menjadi perhatian publik dan juga negara. Ini menyusul bentrokan warga setempat dengan aparat gabungan terkait dengan pembangunan proyek Rempang Eco City. Rempang Eco City akan menjadi lokasi pabrik kaca perusahaan Cina Xinyi Glass Holding Limited. Proyek ini berdampak pada pemindahan atau relokasi warga di 3 kampung di Pulau Rempang. Pemerintah menyiapkan tempat hunian sementara karena tempat relokasi permanen baru akan siap huni 2024 mendatang. Terjadi penolakan sejumlah warga saat pengukuran lahan memicu bentrokan 7 September lalu. Dan menanggapi apa yang terjadi di Rempang, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono angkat bicara dan mengucap kata piting. Panglima TNI meminta maaf karena telah membuat masyarakat salah menafsirkan perkataan piting darinya. Hebohnya instruksi piting dari Panglima TNI Laksamana Yudo Margono terkait pengamanan demo Rempang berbuntu sorotan publik. Publik menilai pernyataan Panglima merendahkan warga pendemo. Sadar pernyataannya menuai kontroversi, Panglima TNI menyampaikan permintaan maaf karena telah membuat masyarakat salah menafsirkan kata piting. Tentunya pada kali ini saya mohon maaf, ya sekali lagi mohon maaf atas pernyataan saya kemarin yang mungkin ya masyarakat menilai seolah di piting itu, saya nggak tahu itu karena bahasa saya, karena saya orang desa yang biasa mungkin melaksanakan. Kemudian materi yang kelima yaitu mengenai pentingnya integrasi nasional, yang mana integrasi nasional merupakan hal yang sangat penting yang ada di Indonesia, yang mana bagi kebangsaan dan kemajuan bangsa Indonesia, karena memudahkan dalam melakukan pembangunan, menjaga stabilitas politik, sosial, dan ekonomi, serta memperkuat posisi Indonesia di mata dunia dan internasional. Integrasi nasional sangat diperlukan di Indonesia karena integrasi nasional dapat menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada dalam suatu negara, yaitu negara Indonesia, yang mana kita ketahui bahwa negara Indonesia memiliki banyak perbedaan baik suku, bangsa, agama, ras, dan sebagainya. Dan di Indonesia, sehingga dengan adanya integrasi nasional tersebut dapat membuat negara Indonesia yang memiliki banyak suku bangsa akan tidak adanya lagi konflik ataupun perpecahan yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan yang ada dalam satu bangsa